Halo jawab Dad, Sungai Amazon, kekuatan alam yang begitu dahsyat. Sungai ini membentang ribuan kilometer, menyuplai 1/5 dari total air tawar yang masuk ke lautan di seluruh dunia. Tapi jauh di bawah kanopi hutan hujannya yang rapat, dan terkubur dalam lumpur kuno di dasarnya, tersimpan sebuah rahasia geologi yang luar biasa. Amazon yang kita saksikan hari ini hanyalah versi terbaru dari sebuah sistem yang telah melewati drama geologis dan perubahan iklim yang sangat ekstrem. Fakta yang mungkin akan membuatmu terkejut adalah ini. Sungai Amazon pernah mengalir ke arah yang berlawanan. Ya, kamu tidak salah dengar. Sekitar 100 juta tahun yang lalu, aliran sungai ini bergerak dari timur ke barat dan muaranya ada di Samudra Pasifik. Bagaimana kita bisa tahu? Jawabannya ada pada mineral kecil yang sangat kuat bernama zircon. Mineral ini hanya terbentuk di batuan purba yang ada di bagian timur Brasil. Tapi para peneliti menemukan jejak zirkon ini di seluruh wilayah barat Amazon. Satu-satunya cara mineral ini bisa sampai ke sana adalah jika terbawa oleh air yang bergerak dari timur. Ini bukti tak terbantahkan tentang masa lalu Amazon yang terbalik. Lalu, apa yang menyebabkan perubahan arah yang begitu drastis? Jawabannya terletak ribuan kilometer jauhnya, di perbatasan lempeng tektonik, Pegunungan Andes, sekitar 50 juta tahun yang lalu. Lempeng tektonik Nazca mulai menabrak dan menyelip di bawah lempeng Amerika Selatan. Tabrakan kolosal ini secara perlahan mengangkat Pegunungan Andes ke langit. Peningkatan ketinggian Andes yang dramatis ini berfungsi seperti bendungan raksasa. Bendungan alami ini secara total memblokir aliran sungai Amazon yang tadinya mengalir menuju Pasifik. Air sungai yang terhalang tidak punya tempat untuk pergi. Akhirnya, air dalam jumlah masif terperangkap di tengah benua Amerika Selatan. Ini menciptakan sebuah cekungan raksasa yang oleh para ilmuwan disebut sebagai sistem rawa bebas. Selama jutaan tahun, tepatnya antara 23 hingga 10 juta tahun yang lalu, sebuah wilayah seluas lebih dari 1 juta kilometer persegi berubah menjadi sistem rawa air tawar raksasa yang terisolasi dari dunia luar. Dan di dalam ekosistem yang terisolasi inilah, hiduplah beberapa monster perairan paling menakutkan yang pernah ada di muka bumi. Coba bayangkan sebuah rawa purba yang didominasi oleh predator-predator terbesar. Disinilah Titanoboa berkeliaran, ular terbesar yang pernah hidup. Dengan panjang mencapai 13 meter dan berat lebih dari 1 ton, Titanoboa adalah penguasa perairan. Ia berburu di dalam air, membunuh mangsanya dengan lilitan yang menghasilkan tekanan setara 400 kg per meter persegi. Tekanan sebesar itu cukup untuk meremukkan mobil. Selain ular raksasa ini, rawa purba juga menjadi rumah bagi Purosaurus, buaya purba sepanjang 12 meter dengan berat mencapai 5 ton. Dengan kekuatan gigitan lebih dari 69.000 newton, 2 kali lebih kuat dari T-Rex. Predator puncak ini bisa dengan mudah menghancurkan tulang atau bahkan cangkang kura-kura terbesar, Stupendemis geographicus, yang cangkangnya saja bisa mencapai panjang 3,3 meter. Ekosistem ini adalah neraka prasejarah, tempat para raksasa saling berburu, tapi tidak ada yang abadi di dunia ini, termasuk rawa monster tersebut. Perubahan ekosistem drastis kembali terjadi. Setelah jutaan tahun, sedimen dari Pegunungan Andes yang terus terkikis menumpuk di rawa-rawa tersebut. Perlahan tapi pasti, air yang terperangkap mulai mencari jalan keluar yang paling mudah. Dan jalur itu mengarah ke arah yang berlawanan, ke timur, menuju Samudra Atlantik yang masih muda. Inilah momen kelahiran Sungai Amazon modern yang kita kenal. Aliran airnya berbalik 180 derajat, mengukir jalan barunya melintasi benua. Namun, bumi masih belum selesai membentuk Amazon. Sekitar 5 hingga 1 juta tahun yang lalu, iklim global mulai memasuki fase yang lebih kering. Curah hujan di seluruh dunia menurun drastis, dan ini menyebabkan hutan hujan Amazon menyusut tajam. Hutan lebat yang tadinya menutupi hampir seluruh daratan, kini berubah menjadi padang rumput terbuka yang luas, atau yang kita kenal sebagai savana. Transisi dari hutan lebat ke padang rumput memicu ledakan evolusi yang baru. Megafauna darat yang berukuran raksasa mulai muncul, beradaptasi dengan lingkungan yang lebih terbuka. Bayangkan raksasa seperti Toxodon, hewan seukuran badak dengan gigi seri mirip berang-berang, menjelajahi dataran Amazon. Mereka berbagi habitat dengan Glyptodon, seekor armadillo raksasa dengan cangkang keras seukuran mobil kecil, dan kungkang tanah raksasa yang tingginya bisa setara dengan tinggi manusia saat berdiri. Dan tentu saja, di mana ada mangsa raksasa, di situ ada predator raksasa. Yang memburu mereka adalah
Smilodon populator, kucing bertaring pedang terbesar, dengan berat mencapai 400 kg, lebih berat dari singa modern terbesar. Smilodon adalah predator puncak di padang rumput Amazon. Dengan taring sepanjang puluhan sentimeter, ia mampu menjatuhkan mangsa yang jauh lebih besar dari dirinya. Lanskap Amazon saat itu lebih mirip seperti Serengeti di Afrika daripada hutan tropis. Namun, dalam 1 juta tahun terakhir, pola iklim kembali berbalik. Curah hujan kembali meningkat, suhu menjadi lebih hangat dan lembab. Secara bertahap, vegetasi yang lebat mulai mengambil alih kembali padang rumput. Hutan hujan tropis bertingkat yang kita kenal sekarang akhirnya lahir, menelan savana, dan menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati yang tak tertandingi di planet ini. Tapi, kembalinya hutan hujan datang dengan harga yang mahal. Kepunahan massal tidak bisa dihindari. Sekitar 13.000 tahun yang lalu, bertepatan dengan kedatangan manusia pertama ke Amerika Selatan dan perubahan iklim mendadak yang dikenal sebagai Younger Dryas, sebagian besar megafauna raksasa ini menghilang untuk selamanya. Kombinasi antara manusia yang merupakan pemburu yang sangat mahir dengan perubahan habitat yang cepat menyebabkan lenyapnya Toxodon, Glyptodon, dan sang predator ganas, Smilodon. Setelah para raksasa darat punah, predator yang lebih kecil, lebih lincah, dan lebih gesit mengambil alih peran sebagai penguasa puncak. Jaguar di darat dan anaconda hijau di air. Mereka adalah pewaris evolusioner dari para raksasa yang pernah mendominasi lanskap Amazon di masa lalu. Jadi, Amazon bukanlah sekadar hutan dan sungai. Ia adalah sebuah catatan sejarah geologis yang hidup dan terus bergerak. Dari sungai yang mengalir mundur ke Pasifik, menjadi danau rawa yang dihuni monster, lalu berubah menjadi savana terbuka dengan megafauna yang luar biasa, dan akhirnya menjadi hutan hujan seperti sekarang. Sejarahnya adalah bukti nyata betapa dinamis dan kuatnya planet kita. Setiap tetes air yang mengalir ke Atlantik hari ini membawa serta kisah evolusi jutaan tahun. Sebuah kisah tentang raksasa air, sabana yang luas, dan gunung yang terus tumbuh. Semua elemen ini bekerja sama membentuk salah satu keajaiban alam terbesar di dunia. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu menyukai cerita tentang sejarah bumi yang menakjubkan ini, jangan lupa untuk suka, bagikan, dan berlangganan channel kami untuk konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.